Kami mengundang Saudara Yosef untuk memberikan khotbah hari ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Suara saya cukup jelas? Ya, oke. Suatu hari ada seorang pendekar yang berkunjung ke sebuah desa. Di desa itu dia memamerkan keahliannya memanah. Dia mengeluarkan beberapa koin zaman dulu yang ada lubang di tengahnya. Koin pertama ditaruh sejauh 10 meter. Kemudian dia menarik tali busur panahnya dan melepaskan anak panahnya. Dan anak panahnya bisa mengenai koin itu tepat di tengah lubang koin itu. Lalu koin berikutnya ditaruh sejauh 20 meter. Sekali lagi dia menarik tali busur panahnya dan anak panahnya melesat dan mengenai koin itu tepat di tengah lubangnya. Lalu dia meminta salah seorang penonton untuk melemparkan koin ketiga ke udara. Saat koin berada di udara, dia segera menarik tali busur panahnya dan anak panahnya melesat dan mengenai koin itu tepat di tengah lubangnya saat masih di udara. Semua orang yang menyaksikan pertunjukan itu kagum luar biasa dan tepuk tangan. Pendekar itu bangga sekali. Tapi tiba-tiba dia melihat ada seorang tua di antara penonton yang tidak tepuk tangan dan juga tidak terlihat bangga. Lalu dia memanggil kakek itu. Kakek, sini. Kakek ini pendekar ya? Oh, tidak. Saya ini cuma penjual minyak yang miskin. Oh gitu. Lalu kok kakek nggak tepuk tangan ya? Semua orang tepuk tangan, tapi kakek tidak tepuk tangan. Apa jangan-jangan kakek ini juga jago memanah? Kakek mau menantang aku? Tidak, saya tidak bisa memanah. Kalau begitu berarti kakek merendahkan aku. Tidak, saya tidak merendahkanmu. Lalu kakek itu mengeluarkan sebuah koin, dan koin itu ditaruh di atas mulut botol. Lalu kakek itu mengambil centong, dan dia mengambil minyak dari bejana, kemudian menuangkan minyak ke dalam botol melalui lubang di tengah koin itu. Tidak ada minyak yang tertumpah atau mengenai permukaan koin itu. Si pendekar melihat keahlian si kakek terdiam. Lalu si kakek bilang, lihat, semua ini cuma latihan, tidak ada yang perlu disombongkan. Ini wifi di dalam gedung gereja ini kayaknya tidak kuat dan catatan khotbah saya tidak bisa dimuat. Sebentar, saya coba lagi. Oke, sudah jalan. Puji Tuhan. Kalau tidak, saya harus berimprovisasi. Entah kenapa,
Cerita ini mengingatkanku pada kejadian di Taman Getsemani waktu Tuhan Yesus mau ditangkap. Pada saat itu Petrus menghunuskan pedangnya dan dengan sekali tebas Petrus bisa menebas telinga pembantu imam besar sampai putus. Kata kakek itu a clean cut. Itu butuh skill yang luar biasa untuk bisa menebas telinga sampai putus dengan begitu presisi. Tapi tentu saja kalau yang disasar Petrus adalah kepalanya pembantu imam besar, tapi cuma kena telinganya, nah itu cerita lain. Itu berarti Petrus bego pakai banget. Masa kepala sebesar itu luput dan cuma kena telinganya, ya kan? Kalau sampai di sini Anda bertanya-tanya, apa hubungannya kisah si pendekar dan kejadian di Taman Getsemani? Maka seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya juga tidak tahu. Lukas 22 ayat 38 mencatat bahwa murid-murid Tuhan Yesus memiliki 2 pedang. Orang-orang zaman itu sepertinya biasa membawa pedang waktu mereka melakukan perjalanan jauh. Pedang itu bisa dipakai untuk memotong kayu, kemudian dipakai untuk memasak, untuk mengusir binatang buas, atau melindungi diri dari penjahat. Dan malam itu Petrus membawa pedang ke Taman Getsemani. Kenapa Petrus malam itu membawa pedang? Ingat, Petrus itu seorang nelayan, bukan prajurit. Dan mereka tidak sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi kalau Petrus membawa pedang, itu pasti karena dia sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kejadian yang terjadi sebelum di Taman Getsemani. Sebelum ke Taman Getsemani, Tuhan Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa malam itu iman mereka akan tergoncang. Tapi Petrus bilang, sekalipun mereka semua tergoncang imannya, dia tidak. Dia bahkan siap untuk mati bersama Tuhan. Dan kita tahu kelanjutan kisah ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, Petrus akhirnya mengkhianati menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Bila Yudas dikenal sebagai rasul yang mengkhianati Tuhan Yesus, maka Petrus dikenal sebagai rasul yang menyangkali Tuhan Yesus. Pak Yama, saya ada pertanyaan untuk Pak Yama. Kenapa Petrus menyangkali? Bukan, Pak. Petrus menyangkali karena sakit perut. Yang tidak mengerti guyonan ini nanti tanyakan ke Pak Yama setelah ibadah. Tapi kejadian di Taman Getsemani ini menunjukkan pada kita bahwa Petrus bukan Roy Suryo. Yang cuma garang di sosial media tapi begitu ditangkap polisi, kumisnya langsung lemes. Petrus siap mati untuk Tuhan. Itu sebabnya malam itu dia membawa pedang ke Taman Getsemani. Saat Tuhan Yesus akan ditangkap, dia menghunuskan pedangnya, berusaha melindungi Tuhan. Dia membuktikan ucapannya. Tetapi apa yang terjadi? Reaksi Tuhan Yesus malam itu ternyata di luar dugaan Petrus. Tuhan tidak melakukan apa-apa. Dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Ini aneh. Ini bukan Tuhan Yesus yang Petrus tahu. Biasanya Tuhan Yesus selalu in control. Tidak ada makanan, enggak masalah. Tuhan bisa membuat mujizat. Dari 5 roti dan 2 ikan, dia bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. Di tengah badai, kapal hampir tenggelam, tidak masalah. Tuhan sanggup menenangkan badai. Dikepung oleh orang-orang yang ingin membunuh mereka, juga tidak masalah. Tuhan bisa membuat semua orang beku, kemudian menyelinap pergi. Tetapi malam itu, reaksi Tuhan Yesus lain. Waktu Petrus berusaha melindungi Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu.
Terus dia menyerahkan dirinya untuk ditangkap oleh orang-orang itu. Itu sebabnya setelah Tuhan ditangkap, Petrus mengikuti dari jauh. Karena dia masih berharap Tuhan akan membuat mujizat. Mungkin tiba-tiba orang yang menangkap Tuhan Yesus pingsan semua. Lalu Tuhan berjalan keluar dan mereka akan melanjutkan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus adalah Mesias. Petrus yang pertama kali mengatakan itu dan dia dipuji oleh Tuhan. Mesias akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah dan mengembalikan kejayaan kerajaan Israel. Semua orang Yahudi tahu itu. Dan saat itu terjadi, dia, Petrus, akan menjadi orang kedua di dalam kerajaan itu. Tapi sekarang Tuhan yang dia kenal selama 3,5 tahun ditangkap dan seperti tidak punya kuasa apapun. Malam itu konsep Petrus tentang Mesias dibenturkan dengan makna Mesias yang sesungguhnya. Tuhan Yesus datang tidak untuk memulihkan kerajaan Israel seperti yang dipercaya orang Yahudi saat itu, termasuk Petrus dan murid-murid yang lain. Tuhan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, menjadi korban penebus dosa yang sempurna untuk manusia. Itu makna dari kemesiasan yang diemban oleh Tuhan Yesus. Setelah sekian lama murid-muridnya hidup bersama dengannya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah anak manusia itu? Orang-orang di zaman Tuhan Yesus menganggap Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau seorang dari nabi-nabi dahulu yang bangkit kembali. Sekalipun ada juga orang Farisi yang menganggapnya sebagai orang gila, nabi palsu, dan penghujat Allah. Bagaimana dengan hari ini? Kalau hari ini kita keluar ke jalan dan kita bertanya kepada orang-orang yang kita ketemu di jalan, menurut Anda siapakah Yesus itu? Kira-kira apa jawab mereka? Saat ini orang-orang menganggap Tuhan Yesus adalah salah satu nabi, salah satu pendiri agama, seorang pengajar moral yang hebat. Apakah dia Tuhan? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah dia juru selamat? Hari ini banyak yang tidak percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Hasil sensus terbaru di Australia menunjukkan jumlah ateis naik banyak. Kalau pada tahun 2001 sebanyak 16,7% orang mengaku tidak beragama, pada tahun 2011 sudah sebanyak 23,1%. Dan hasil sensus yang paling terakhir tahun 2021 sebanyak 38,9% mengaku tidak beragama. Sementara yang mengaku Kristen pada tahun 2011 ada sebanyak 61,1% dan pada tahun 2021 sudah turun di bawah 50% atau tepatnya 43,9%. Namun Tuhan tidak pernah tertarik dengan apa pendapat orang-orang tentang dirinya. Apakah orang menganggap dia Mesias atau tidak, itu tidak penting baginya. Bagi dia yang penting adalah apa pendapat murid-muridnya. Itu sebabnya setelah bertanya apa pendapat orang-orang, dia melanjutkan dengan pertanyaan ke murid-muridnya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan itu ditanyakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya saat mendekati waktu penyalipannya. Pada saat Tuhan menanyakan pertanyaan itu pada murid-muridnya, mereka telah bersama-sama dengan dia selama 3 tahun lebih. Mereka hidup dengan dia, mendengarkan pengajarannya, dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Sekalipun demikian, ternyata tidak ada satupun yang sungguh-sungguh mengenalnya. Bahkan Petrus
yang mendeklarasikan Tuhan sebagai Mesias pun dia tidak sungguh-sungguh mengerti makna kalimat itu. Berapa lama kita telah menjadi orang Kristen? Ada yang beberapa tahun, ada yang puluhan tahun, dan mungkin banyak yang berasal dari keluarga yang sudah menjadi Kristen selama beberapa generasi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan ini tidak Tuhan tanyakan pada orang yang belum mengenal Dia. Pertanyaan ini Tuhan tanyakan pada orang yang sudah mengenal Dia. Pada saat Tuhan bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Tidak berarti Tuhan tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pada saat Tuhan menanyakan pertanyaan ini pada kita, Tuhan ingin kita merenungkan seperti apa hubungan kita dengan Tuhan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Apakah aku ini hamba-Mu yang bisa kamu suruh untuk memenuhi permintaan-permintaan-Mu? Apakah aku ini hanya salah satu dari sisi hidup-Mu, di mana Engkau hanya mencari aku saat Engkau ada masalah? Siapakah yang terpenting di dalam hidup-Mu? Apakah aku atau dirimu sendiri? Apakah aku sungguh adalah Mesias bagimu? Pada saat Tuhan menanyakan pertanyaan ini padamu, menurut kamu siapakah aku ini? Apakah jawabmu? Apakah Anda sungguh-sungguh sudah mengakui Kristus sebagai Mesias? Lahir dari keluarga Kristen tidak menjamin kita pasti sudah diselamatkan. Atau ke gereja dan ikut pelayanan di gereja tidak berarti kita sudah menerima Kristus di dalam hati kita. Saya sudah ke sekolah minggu sejak saya kecil di Balikpapan, sekalipun orang tua saya saat itu belum Kristen. Setelah sekolah minggu saya pindah ke kebaktian remaja. Saya ikut paduan suara, saya ikut tim besuk, saya ikut pelayanan Natal. Saya bahkan sudah baca Alkitab setiap hari waktu itu, sekalipun juga banyak bolongnya. Lulus SMP, saya meneruskan SMA di Surabaya, dan saya ingat suatu malam saat saya sedang membaca Alkitab. Barulah malam itu saya sungguh-sungguh membuka pintu hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam hidup saya. Sudahkah Anda mengaku Dia adalah Mesias, Juru Selamatmu? Sudahkah Anda secara pribadi mengundang Kristus masuk ke dalam hatimu? Bila kita mengaku Dia adalah Mesias, sudahkah kita memperlakukan Dia sebagai Mesias dalam hidup kita? Bila kita mengaku Dia adalah Mesias, maka sudah seharusnya hidup kita berpusatkan pada Tuhan. Galatia 2:20 menjelaskan makna hidup yang berpusatkan pada Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang berpusat pada Kristus tidak sama dengan hidup yang berpusatkan pada ritual agama. Banyak ahli Taurat dan para Farisi di zaman Tuhan Yesus yang menjalankan hukum Taurat Musa dengan sangat ketat dan detail. Tetapi Tuhan Yesus justru mengecam mereka. Karena mereka menekankan pada peraturan dan melupakan esensi yang paling utama, yaitu kasih. Ada orang yang rajin ke gereja, rajin membaca Alkitab, rajin memberikan persembahan karena mereka ingin diberkati oleh Tuhan. Ada orang yang tidak melakukan dosa karena mereka takut dihukum oleh Tuhan. Orang-orang ini belum menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, tetapi dirinya sendiri. Karena apa yang mereka lakukan semuanya masih berpusat pada diri mereka sendiri. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya
Mereka ke gereja, mereka rajin membaca Alkitab dan memberi persembahan bukan karena mereka ingin semakin diberkati Tuhan. Mereka melakukan semua itu karena mereka tahu mereka sudah diberkati oleh Tuhan dan mereka ingin semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, mereka menjauhi dosa bukan karena mereka takut dihukum oleh Tuhan, melainkan mereka tahu saat mereka berdosa, mereka akan mendukakan hati Tuhan dan mereka tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Bila Tuhan yang menjadi pusat hidup kita, maka kita pasti ingin menyenangkan Tuhan dan bertumbuh menjadi semakin serupa Dia. Itu berarti kita akan melihat segala hal dari perspektif kekekalan, bukan lagi dari ambisi pribadi. Kolose 3 ayat 1-3 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang kedua, bila kita mengaku Tuhan Yesus adalah Mesias, maka apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Masih banyak orang Kristen yang berpikir pelayanan adalah kalau mereka terlibat dengan aktivitas di gereja, seperti paduan suara, tim penyambutan, liturgis, pemusik atau sound system. Itu adalah konsep yang salah tentang pelayanan. Waktu remaja dulu, saya aktif di komisi remaja. Setiap hari Sabtu Minggu, saya pasti sudah sibuk seharian di gereja. Terus setelah dewasa, saya menjadi majelis di sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya. Saya duduk dalam BPH dan juga ketua departemen komisi. Jadi selain rapat majelis, saya juga menghadiri rapat BPH dan rapat dengan komisi-komisi. Kegiatan rapat saja setiap minggu sudah menyita sangat banyak waktu. Belum lagi harus pergi melayat kalau ada jemaat yang meninggal. Dan menurut pengamatan saya, dari pengalaman saat menjadi majelis di Surabaya dulu, orang meninggal itu ada musimnya. Biasanya begitu ada satu jemaat yang meninggal, kita langsung tahu ini berarti musim melayat sudah datang. Kalau sudah musim melayat, saya bisa pergi melayat hampir setiap malam selama beberapa minggu. Kadang bisa melayat ke 2-3 tempat sekaligus dalam satu malam. Untungnya biasanya mereka disemayamkan di kompleks yang sama. Jadi gampang melayatnya. Cuma berpindah tempat duduk dari ruang satu ke ruang yang lain. Nah, waktu pertama kali pindah ke Australia, saya sempat bingung. Karena waktu di Surabaya biasanya ke gereja itu 1 minggu bisa beberapa kali. Waktu di Australia cuma hari Minggu saja. Terus melayat, kalau di Australia dalam 1 tahun belum tentu sekali. Kalau untuk yang ini puji Tuhan, berarti jemaahnya panjang umur semua. Dan setelah saya pindah ke Australia lah baru saya mengerti pelayanan itu bukan cuma di gereja saja. Untuk kita yang bukan pendeta, justru pekerjaan kita adalah salah satu pelayanan utama kita. Karena setiap minggu kita menghabiskan 40 jam lebih untuk pekerjaan kita. Karena itu penting sekali kita melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Baik dilihat oleh atasan ataupun tidak. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Untuk yang masih sekolah, itu adalah pelayanan Anda saat ini. Belajar dengan rajin agar kelak ilmu itu bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan keluarga kita itu adalah pelayanan. Saat kita menyiapkan makan malam untuk keluarga, saat kita mengantar anak ke sekolah, saat kita membersihkan rumah, jangan dipandang enteng, itu semua adalah pelayanan. Kadang tanpa sadar kita justru sering menggampangkan keluarga kita sendiri.
Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan banyak hal, sampai kita lupa untuk memberikan waktu kita pada anak-anak kita sendiri. Sampai suatu hari saat mereka sudah remaja, tiba-tiba mereka berkata, "Pak, aku tidak mau ke gereja lagi." Baru kita tersentak. Apa yang salah? Kenapa tiba-tiba anakku tidak mau ke gereja lagi? Karena itu untuk keluarga yang punya anak kecil, berikan kasih-Mu, berikan waktu terbaik-Mu untuk mereka. Waktu yang berlalu tak akan terulang. Berbicaralah tentang Tuhan pada mereka sejak mereka masih anak-anak. Tugas mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan bukan tugas dari sekolah minggu, tapi itu adalah tugas kita sebagai orang tua. Kolose 3 ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang ketiga, bila kita mengaku Tuhan Yesus adalah Mesias, maka sudah seharusnya firman-Nya menjadi landasan hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita berlandaskan pada firman Tuhan, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali itu baik, tapi tidak cukup. Ibarat badan kita perlu makan setiap hari, maka rohani kita juga perlu diberi makan setiap hari. Kita perlu meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menjanjikan Roh Kudus untuk menuntun kita hidup berdasarkan firman-Nya. Namun juga harus ada inisiatif dari diri kita sendiri untuk berusaha berjalan berdasarkan firman-Nya. Suatu malam ada seseorang bermimpi dia melihat dua anjing, hitam dan putih. Kedua anjing ini bertarung. Kadang anjing hitam menang, kadang anjing putih menang. Dia kemudian menemukan yang mana yang menang tergantung yang mana yang diberi makan. Kalau anjing hitam yang diberi makan, maka anjing hitam menang. Kalau anjing putih yang diberi makan, maka anjing putih yang menang. Ilustrasi ini menggambarkan peperangan antara daging dan roh di dalam diri kita. Mana yang kita kasih makan? Kalau kita rajin saat teduh, berarti kita memberi makan roh kita. Sebaliknya, kalau kita malah seduh saat teduh, maka daging kita yang mendapat makanan. Hidup ini adalah peperangan rohani. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Itu sebabnya kita perlu berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menjadikan firman-Nya sebagai landasan hidup kita. Sebagai penutup, kembali ke pertanyaan Tuhan. Menurut kamu, siapakah aku ini? Pada saat Tuhan menanyakan pertanyaan ini secara pribadi kepada Anda, apakah jawabmu? Sudahkah Anda secara pribadi mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Dia telah mati untuk dosa-dosamu di atas kayu salib dan bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati? Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan bila Anda sudah mengaku Dia adalah Mesias Juru Selamatmu, sudahkah Anda menjadikan Dia sebagai pusat hidupmu?
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang tahu pergumulan hidup kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam isi hati kami. Engkau tahu pergumulan kami untuk hidup sebagai anak-Mu. Engkau tahu pergumulan kami untuk mentaati firman-Mu. Bapa, biarlah Engkau menilik hati kami dan melihat di mana kami menempatkan Engkau di dalam hati kami. Bapa, bila kami selama ini sudah terlibat dengan kegiatan di gereja, tapi kami belum mengundang Engkau secara pribadi menjadi juru selamat kami. Bapa, celikkan mata kami, dan biarlah kami saat ini mengundang Engkau menjadi juru selamat di dalam hidup kami. Bila kami telah mengaku Engkau sebagai juru selamat kami, tapi kami belum menempatkan Engkau sebagai pusat hidup kami. Bapa, saat ini, biarlah kami datang kepadamu dan kami menyerahkan tahta di dalam hati kami untuk Engkau. Dan biarlah Engkau yang menjadi pusat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan diri kami, Engkau yang pimpin, supaya di dalam hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih.